Ada hal-hal yang kita harus bina ya, terutama dari kita sendiri selaku developer. Jadi apa sih kita harus memberikan apa terhadap marketing itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Karisma. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Nah, untuk saat ini saya akan membahas tentang marketing atau tenaga pemasaran. Di dalam dunia marketing atau untuk tenaga pemasaran itu banyak istilah-istilah yang kita sering dengar. Ya, ada contohnya makelar, broker, agent, calo, atau juga tenaga pemasaran lainnya, atau yang sering kita dengar itu biasanya istilah marketing. Nah, hanya saja untuk penempatannya biasanya sih berbeda. Kayak misalkan untuk jual beli tanah nih gitu. Nah, biasanya tenaga pemasar ini lebih sering disebut makelar, broker, atau calo atau mediator. Nah, biasanya istilah-istilah ini nih yang sering digunakan, tapi khusus untuk jual beli tanah. Nah, apabila untuk jual beli properti itu istilahnya bisa agent, marketing, atau tenaga pemasaran. Biasanya sih itu gitu. Nah, khususnya untuk marketing di perumahan itu ada dua kategori. Biasanya sih dibedakannya adalah dari marketing in-house dan marketing freelance. Nah, untuk marketing in-house itu biasanya diberi gaji atau fixed income. Nah, yang kedua, mereka sih biasanya ditempatkan di kantor atau di di area pemasaran gitu. Jadi memang tidak di luar atau di sembarang tempat, tidak, tapi di area-area yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Terus yang ketiga, biasanya ini berhubungan dengan komisi ya. Nah, kalau untuk komisi, marketing in-house biasanya itu memang lebih kecil dibandingkan dengan marketing freelance. Kenapa? Dikarenakan dia kan sudah mendapatkan gaji nih per bulannya gitu. Tapi itu pun tergantung dari kebijakan developer masing-masing. Ya, ada juga ya mungkin istilahnya developer sudah menggaji marketing in-house, tapi dia juga tetap memberikan komisi yang besar. Yaitu sih tergantung kebijakan masing-masing perusahaan atau developer gitu. Nah, terus untuk marketing in-house pastinya itu akan terikat oleh waktu gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya gitu. Nggak bisa nyuri-nyuri waktu lah gitu, karena memang sudah dibayar oleh perusahaan ya gitu. Nah, terus dia juga kalau untuk marketing in-house tidak bisa memasarkan perumahan-perumahan lain atau properti-properti lain selain di tempat perusahaan atau developer tempat dia bekerja gitu. Nah, jadi tidak bisa. Nah, itu sih paling kalau untuk marketing in-house. Nah, sekarang apabila untuk marketing freelance, ya tentu saja ya perbedaannya yang tadi kebalikan dari yang marketing in-house. Yang pertama itu tidak ada gaji. Nah, berarti kan sudah tidak ada pemasukan yang tetap lah kalau untuk freelance gitu. Terus yang keduanya memang tidak terikat dengan tempat, berarti tidak di kantor atau di tempat pemasaran. Jadi mereka bisa di mana saja, di rumah pun bisa kalau untuk marketing freelance gitu. Terus yang ketiga, komisinya bisa lebih besar dikarenakan mereka sih tidak digaji ya. Jadi komisi kadang dikasih lebih besar gitu. Nah, terus yang keempat, mereka memang tidak terikat oleh waktu. Nah, paling sih itu sih yang bisa saya share perbedaan antara marketing in-house dengan freelance. Di samping mereka tidak terikat dengan waktu, kalau untuk marketing freelance itu mereka bebas untuk menjualkan
unit-unit atau di perumahan-perumahan mana saja, dikarenakan kan mereka tidak terikat ya, jadi bebas gitu. Oke, nah proses yang dilakukan oleh marketing biasanya itu mereka lebih dahulu edukasi dari produknya, apa yang akan mereka jual gitu. Nah, pertama itu mereka harus tahu dulu produknya. Terus yang keduanya, apabila memang terjadi transaksi atau deal dengan konsumen, mereka memang rata-rata tidak menerima uang atau pembayaran dari konsumen secara langsung. Tetapi apabila konsumen itu minat, biasanya fungsi marketing adalah mengarahkan konsumen itu ke kantor atau bisa melalui via transfer ke perusahaan gitu. Paling sih fungsinya marketing di sana gitu, untuk proses transaksi biar lebih aman gitu. Mungkin salah satu pengelolaan untuk marketing freelance, dikarenakan saya juga menggunakan marketing freelance, itu tentu saja ada hal-hal yang kita harus bina ya, terutama dari kita sendiri selaku developer. Jadi apa sih kita harus memberikan apa terhadap marketing itu gitu. Nah, yang pertama pastinya pada saat pemberian komisi itu harus tepat waktu itu. Karena kalau misalkan tidak, wah itu berbahaya. Berarti kepercayaan marketing terhadap kita itu bisa luntur. Yang kedua, mungkin dijaga komunikasinya dengan marketing, terus sering bersilaturahmi, dan mungkin sekali waktu kita adakan gathering. Nah, biar marketing-marketing ini bisa lebih semangat untuk menjualkan produk-produk kita. Karena kan produk-produk kita tidak berhenti hanya sampai di sini saja ya. Apalagi kalau misalkan produknya kita banyak, nah kita juga harus memaintenance marketing freelance. Karena memang fungsinya ini amat sangat besar, berdampak sekali terutama untuk saya yang memang sudah melakukannya ya kemarin-kemarin gitu. Terus yang ketiga, apabila kita berkomitmen terhadap marketing freelance, itu memang harus tepat. Jadi misalkan kita menjanjikan apa, ya memang harus ditepati gitu. Nah, itu ya salah satu cara agar kita mengelola marketing freelance gitu. Karena apa? Mereka itu bebas, mereka itu tidak terikat. Jadi mau kemanapun terserah mereka. Makanya sekali mereka kecewa dengan kita, ya akhirnya sudah pasti akan ditinggalkan. Nah gitu sih, paling seperti itu. Jadi biar sama-sama enak atau sama-sama saling menguntungkan, kita juga harus sama-sama saling menjaga komitmen masing-masing. Nah itu pasti kalau misalkan kita komitmennya dijaga, baik marketing ataupun kita selaku developer, nah pasti akan panjang ya gitu, prosesnya akan panjang lagi, akan terus berjalan atau berkelanjutan. Paling seperti itu yang bisa saya informasikan. Nah, peran marketing itu amat sangat penting ya, terutama untuk developer, khususnya saya pribadi itu memang amat sangat penting. Terus yang kedua, untuk konsumen juga pasti penting sekali nih. Mengapa demikian? Itu dikarenakan marketing emang berperan sebagai pembawa informasi dari kita yang akan disampaikan terhadap konsumen. Nah, biasanya yang punya list atau daftar-daftar konsumen itu marketing biasanya. Jadi mereka akan dengan mudah menempatkan konsumen mana nih yang cocok untuk properti ini gitu. Nah, biasanya sih seperti itu. Makanya memang peran-peran marketing ini emang sangat penting ya untuk saya selaku developer dan juga untuk konsumen gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan khususnya untuk para marketing dan untuk konsumen.
Semoga ini menambah semangat dalam berjualan nih untuk para marketing, dan saya juga berterima kasih untuk para marketing yang sudah membantu saya sehingga saya bisa berdiri tegak sampai saat ini. Dan untuk konsumen-konsumen setia saya juga saya berterima kasih. Semoga beli kembali di rumah kedua, ketiga di tempat saya. Terima kasih, dadah.